akan masuk ke bagaimana membuat kelas dengan Microsoft Teams. Untuk mengawali ada beberapa langkah, ada beberapa macam. Yang pertama, jika Bapak Ibu sudah masuk ke office.com, maka akan berada di dashboard seperti ini ya, dashboard office.com. Kita pilih Teams ya. Ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, kita bisa langsung dari browser ini, dari browser kita ketik aja Teams microsoft.com, sign in dan seterusnya. Itu cara yang kedua. Jadi tidak perlu masuk ke dashboard office.com. Cara kedua. Kemudian cara yang ketiga, jika Bapak Ibu sudah install Microsoft Teams ya, maka akan muncul ikonnya di desktop laptop Bapak Ibu ya. Seperti ini. Maka kita bisa jalankan Microsoft Teams ini dari desktop ya. Kalau kita sudah masuk ke MS Teams ya, layar yang akan muncul seperti ini. Bapak Ibu pilih pojok kanan atas di sini ada join or create team. Jadi join berarti hanya kita masuk kelas saja ya. Atau yang pertama kali kemarin ya. Jadi Bapak Ibu misalkan saya harap bisa masuk kelas Teams untuk bisa mengikuti pembukaan ya. Atau mungkin untuk informasi-informasi kemarin sudah mencoba menyapa dan sebagainya ya. Itu join. Jadi join ke kelas orang lain yang ke kelas lain yang mungkin sudah dibuat ya, yang sudah ada itu join. Sedangkan create berarti kita membuat kelas di mana kita ownernya, jadi pemilik kelas itu. Jadi kita tekan create. Kemudian, nah di sini akan muncul create team atau membuat tim. Yang dimaksud adalah membuat kelas. Ya. Setelah klik create team, akan muncul layar seperti ini ya. Di sini ada pilihan kelas, kemudian professional learning community, staff, dan other. Nah, karena kita untuk kebutuhan kelas, mungkin cirinya nanti bisa memberi materi, ada assignment atau penilaian ya, untuk menampung banyak siswa ya, mungkin nanti kita pilih yang kelas. Kalau yang ini mungkin untuk secara lebih umum lagi ya, mungkin untuk community di perusahaan, mungkin untuk dunia kerja ya, untuk PLC. Jangan untuk staff, mungkin Bapak Ibu peserta yang dari tenaga administrasi sekolah mungkin nanti bisa memilih pilihan yang ketiga ini staff ya. Kemudian yang berikutnya di sini ada ya, mungkin ini untuk yang umum ya, mungkin untuk klub, study group ya, mungkin ekstrakurikuler itu bisa memilih yang ada ini. Jadi nanti Bapak Ibu membuat kelas, pilih yang kelas. Untuk yang tenaga administrasi sekolah mungkin bisa memilih yang staff. Berikutnya masuk ke layar ini. Di sini kita diminta mengisikan nama kelas. Nama kelas kita sepakati seperti ini saja. Nanti bernama diseminasi 8.37. Kemudian diikuti dengan nama Bapak Ibu, gitu ya. Ini namanya. Kemudian deskripsi ini opsional, jadi boleh boleh diisi, boleh tidak ya. Ini opsional. Kemudian kalau sudah, next. Next, nah ini mulai mengundang siswa. Add people to diseminasi, jadi add people to nama kelas yang barusan kita bentuk. Nah di sini ada dua macam. Yang pertama students, yang kedua teachers. Jadi di dalam kelas kita itu nanti isinya dua macam. Student berarti siswa-siswa kita. Kemudian teachers itu jika dalam satu kelas tersebut bisa lebih dari satu guru ya, seperti kelas diseminasi kita ini ada dua guru, yaitu saya dan Bu Aziza, master trainer kita ya. Nah, seperti itu. Ini bisa di skip ya. Jadi meskipun kita berada di layar ini, kita bisa saja tidak melakukan atau tidak mengundang siswa dari sini.
seperti yang pernah saya sampaikan, mengundang siswa atau kita join kelas punya siswa itu ada 3 macam langkah ya. Jadi yang pertama diundang oleh guru dari layar seperti ini, atau mungkin gurunya itu atau pemilik kelas itu memberikan kode kelas atau memberikan link kelas. Jadi ada 3 macam cara membentuk kelas Teams. Nah, kalau sudah dari langkah itu tadi, maka sudah selesai ya. Sudah selesai pembuatan kelas Teams, sudah selesai. Nah, di sini kita berada di layar depan ya. Jadi ini layar depan kelas baru. Di sini ada welcome to nama kelas ya. Kemudian di sini ada tab-tab perintah dan aplikasi. Kemudian di sini ada banyak macam icon ini ya, punya maksud sendiri-sendiri. Kemudian di sini nanti tempatnya channel ya. Bapak Ibu mungkin kemarin sudah mencoba menulis di sini ya, start a new conversation dan seterusnya. Type ini untuk menyebutkan seseorang yang ada di kelas ini. Tentang kelas ya, yang itu tadi mungkin kita bisa jelaskan tentang fitur-fitur yang ada di Microsoft Teams ya. Jadi untuk di sini mulai dari sini ya, di sini ada seperti pensil ya. Di sini kalau kita ingin memulai chatting, jadi nanti kita di Microsoft Teams kita bisa chatting seperti di WhatsApp dan seterusnya di Telegram ya. Jadi bisa chatting. Kemudian ini lokasi pencarian. Jadi kalau kita misalkan kepingin mencari kelas, mencari file, mencari nama apa itu namanya, nama anggota kelas dan sebagainya bisa di sini search ya. Nah ini profil kita ya. Nah kemudian yang di sebelah kiri di sini aktivitas Teams. Jadi Bapak Ibu kalau melakukan apa saja di Microsoft Teams, di sini nanti ada notifikasi ya, ada notifikasi merah kalau ada satu aktivitas ya, 1, 2 dan seterusnya. Jadi di sini ada notifikasi pemberitahuan ya. Kemudian chat itu tadi juga bisa dimulai dari sini ya. Kemudian ini adalah ikon gambar Teams ini. Kalau kita jalankan, ini nanti akan muncul semua kelas tim yang kita punya. Ya, seperti ini kebetulan saya masih punya sedikit ini. Ya, ini kemarin mencoba membuat kelas ya. Ini tugas waktu TOT, ini kelas TOT, dan ini waktu latihan. Ini juga latihan saya sendiri, kemudian ini kelas kita ya. Kelas kita diseminasi TOT Jatim 837. Ini. Kemudian di sini kita juga bisa menambah aplikasi ya. Jadi aplikasi standar atau default yang sudah tersedia di MS Teams ini ya. Jadi mulai dari activity, chat, Teams, assignment, kalender dan sebagainya nanti bisa dicoba. Jadi perlu saya sampaikan kalau kita menggunakan sebuah aplikasi tidak usah ragu-ragu untuk mencoba. Jadi kenalan aja. Jadi semakin sering mencoba-coba kita akan semakin akrab ya. Jadi lebih cepat kenal. Kemudian di sebelah kanan, ya ini tadi sudah ya, ini gabung atau membuat tim. Kemudian di sini untuk mengatur sebuah tim tertentu atau kelas tertentu. Di sini titik 3 ini. Ya. Kemudian ini buka tim. Jadi kalau kita mau menjalankan salah satu dari daftar kelas yang ada di layar ini, kita bisa langsung enter atau klik di sini. Nah, berikutnya ini masuk ke, kalau sudah masuk kelas ya, kalau ini sudah kita memilih salah satu kelas, kita akan masuk berada di kelas seperti yang Bapak Ibu sudah mencoba ya. Nah, di sini nama kelas, kemudian titik 3 ini nanti pengaturan kelas. Kemudian di bawah nama kelas, ini namanya adalah channel atau saluran. Jadi nanti terserah kita, kalau kita sudah punya kelas mau diberi channel apa saja. Contohnya untuk yang kelas diseminasi ini saya buatkan
channel jadwal, materi, tugas, webinar, dan satu lagi ini belum muncul ya. Nah, kemudian di bagian atas di sini ada tempat perintah dan aplikasi harusnya ya. Jadi di sini tempat kita posting file dan sebagainya, ini post ya. Kemudian file di sini nanti akan muncul daftar file-file yang pernah kita kirim ke MS Teams. Kemudian ada aplikasi atau fitur Office 365 bisa masukkan di sini. Contohnya ini kelas notebook ya. Kelas notebook ini salah satu fitur dari Office 365 yang mungkin spesial untuk catatan kita punya kelas ya, bisa berisi siswa-siswa kita nanti. Nah, ini mau dijalankan di luar tim bisa atau langsung di-include-kan di MS Teams ini juga bisa. Ya. Kemudian assignment atau penugasan ya. Assignment, jadi Bapak Ibu nanti kalau membuat penilaian, ulangan, tugas dan sebagainya bisa dimasukkan ke assignment di sini. Kemudian grade adalah hasil atau nilai dari siswa kita. Kemudian di sini ya tempatnya kita conversation, apa itu, percakapan atau menulis mencoba kemarin ya. Nah, ini memulai percakapan. Kemudian ini pilihan inputnya, ini kita bisa membuat dengan format tertentu, paling kiri ini. Kemudian mungkin teks atau kita menyertakan file, emoji ya, mungkin di sini ada ini GIF dan sebagainya ya. Nah, ini YouTube dan sebagainya bisa ini, atau kita fitur-fitur yang lain dan seterusnya. Ini titik 3 ini. Nah, ini tadi contohnya untuk meeting yang sekarang kita laksanakan ini. Saya tadi tidak men-schedule. Jadi ini contoh yang tidak pakai men-schedule. Jadi misalnya langsung, misalnya pada saat kita di kelas ya, setelah mungkin komunikasi dengan anak-anak, kira-kira dibutuhkan kita tatap muka ya, tatap muka, atau mau menampilkan file PowerPoint ya, mau menampilkan whiteboard dan sebagainya ya, kita bisa di sini. Jadi memulai meeting itu ini Bapak Ibu. Jadi nanti karena ini juga salah satu tugas dari Bapak Ibu, tugas kedua yaitu membuat kelas dan ini ya, membuat meeting. Nanti kita perjelas lagi ya bagaimana tugasnya detailnya. Yang jelas ini nanti waktu memulai meeting kita klik gambar kamera video ini. Nah, nanti pada saat ini diklik, ada mau meet now seperti ini tadi, berarti langsung meeting ya, atau masih nanti sore atau besok, yaitu bisa di schedule ya. Nanti linknya yang kita bagikan itu. Jadi cara membuat meeting bisa langsung atau bisa di schedule. Mungkin untuk presentasi ini cukup ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Tadi kan membuat tim ya. Kalau kita memasukkan anggota tadi, student tadi ya, itu saya lupa. Ditulis namanya atau kita undang? Oh iya. Yang ditulis namanya saja. Tidak usah susah-susah kita mengetahui nama akun yang mungkin tidak sama dengan namanya ya. Jadi kita tulis saja namanya. Misalnya Titik Sriani gitu, nanti akan muncul ya. Nanti akan kita muncul. Undang melalui WA dengan kita kirim link gitu ya, supaya bisa masuk studentnya. Iya. Jadi harus satu persatu diinformasikan. Iya, satu persatu kita masukkan. Atau kalau memang kita tidak menulis atau masuk siswa kita, yaitu tadi cara kedua, kita bagikan aja kode kelas atau linknya, link kelas ya untuk join. Itu nanti anak-anak masuk. Jadi kalau sudah mengisikan kode kelas atau klik link ya, menjalankan linknya, nanti kan anak-anak masuk sendiri. Kita tinggal accept ya, jadi menerima. Accept all kita terima semua, udah masuk ke kelas kita, sudah 36 siswa misalnya ya. Gitu. Wi. Ya, Pak Dwi, monggo.
berarti anak-anak itu kan harus punya akun di Microsoft itu juga. Iya, jadi anak-anak harus punya akun Microsoft. Kalau tidak punya akun ya enggak bisa. Oleh karena itu, untuk bisa anak-anak punya akun Microsoft, nah ini nanti materi, tapi tidak ada di materi pelatihan ya. Yang kita pernah bicarakan tentang deploy, sekolah deploy itu, Pak. Jadi harus mendaftar, sekolah harus mendaftar domain sch.id-nya ke Microsoft. Baru kalau nanti sudah deploy-nya berhasil, kita satu domain itu bisa diberi sampai 5.000 akun. 5.000 akun saya rasa untuk satu sekolah cukup ya. Mulai dari semua guru, semua tenaga administrasi sekolah, semua siswa, saya rasa 5.000 itu sudah cukup ya. Nah, iya, mungkin kita akhiri ya Bapak Ibu ya. Untuk meetingnya ya. Terima kasih, semoga nanti lancar mengerjakan tugasnya dan bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.